Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada kalian, khususnya kepada Saiful yang ada di Bogor. Hari ini saya sudah selesai mengerjakan buku gambar kerja, desain dan buku gambar kerja milik Saiful dari Bogor ya. Hari ini saya diminta untuk menerangkan secara detail oleh Saiful agar pekerjanya Saiful nantinya itu tidak kesulitan, dan kalau ada pertanyaan bisa melihat video saya ini. Jadi itu tujuannya. Untuk umumnya, untuk para subscriber Koi TV Indonesia, karena Saiful sudah mengizinkan untuk kita posting di YouTube dan dibuka secara umum, maka saya buatkan keterangannya di video ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di hadapan kita ini adalah desain kolam koi milik Saiful ya. Desain kolam koi ini mempunyai lebar ya, yaitu 3 meter dengan panjang 4 meter dan dibagi 2. Untuk kolam utama itu 2 meter, untuk chamber itu untuk chambernya 1 meter. Coba kita buka ya, kita buka tutup waterfall dan tutup chambernya. Jadi tutup chambernya seperti ini, dan ini tutup ruang mesin aerator. Ruang mesin aeratornya ditaruh di sebelah sini ya. Ini ada 2. Yang satu ke kolam utama, yang satu ke chamber, ke dasar chamber. Nah, ini nanti kita terangkan secara detail fungsinya yang di kolam utama itu apa, terus yang di chamber untuk apa. Untuk aerator kita memakai LP100 ya. LP100 ini adalah ada kelistrikan. Setelah itu di sisi yang sebelahnya waterfall ada kelistrikan. Di sini nanti colokan pompa-pompanya ada di sini ya. Termasuk MCB, pengaman ada di sini semua. Dan ini waterfallnya. Terus ini chamber pompa. Chamber pompanya seperti ini. Dan di sini ada kran otomatis. Nah, kran otomatis ini berfungsi untuk ketika kolam ini terjadi penyusutan, karena pasti ya namanya kolam itu pasti ada penyusutan. Tidak tahu itu nanti 1 minggu seberapa senti. Itu pipa inletnya itu kita taruh kran otomatisnya di chamber pompa ya. Karena di chamber pompa ini nanti ini adalah chamber di mana level air itu mudah berubah tergantung situasi dan kondisi. Ketika ada penyusutan, tempat yang paling drastis perubahan level airnya ada di chamber pompa. Misalnya chambernya ada yang kotor, ini nanti penyusutannya ada di pompa. Maka disinilah tempat kran otomatis ini kita tempatkan ya. Nah, untuk tingginya kran ini bisa kita setting ya. Kenapa kita kasih seperti ini? Nanti di sini dikasih yang kenidrat saja, sehingga bisa dibongkar pasang. Cara settingnya, jadi penempatan kran ini selevel. Ketika sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, berapa levelnya ya di situ kita taruh di level air chamber pompa. Nah, setelah itu chamber backwashnya ada di ujung sini. Ini sengaja kita pisah ya. Lebih baik memang
chamber itu ketika lahannya ada, chamber backwash itu kita pisah. Semuanya dari kolam dari chamber pompa, dari chamber ke ini dari chamber ketiga, kedua, ke satu, ini semuanya mengarahnya ke chamber backwash. Cara backwashnya sangat mudah sekali. Cara backwashnya tinggal matikan pompa utama, lalu kita tutup di chamber ini. Ini kita tutup, kasih dop 4 in, dan ini kita tutup semuanya. Setelah itu pompa pipa ini, pipa penutup ini kita buka satu persatu. Jadi chamber mana yang mau kita backwash ini kita buka ya. Ketika chamber 1 kita backwash, maka chamber yang ini kita buka lalu kita sedot pakai pompa. Nah, ini ada keran, ini untuk membersihkan ketika ada kotoran kita bersihkan. Jadi setiap chamber kita kasih keran inlet agar untuk nambah air ketika chamber mana yang kita backwash, ya di situ kita isi. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya mari kita bedah kolam ini mulai dari ini ada aerasi yang ada di dalam kolam. Coba airnya kita hilangkan dulu ya. Aerasi di dalam kolam ini fungsinya adalah untuk membuat arus atas. Jadi nanti gelembungnya ini akan ke atas. Setelah di atas dia akan mendorong air menuju ke skimmer. Nah, di sini air masuk ke dalam skimmer, 2 masuk langsung menuju ke chamber 1. Begitu juga dengan ini nanti kita kasih tutup ya, tidak bolong seperti ini, kita kasih tutup 4 in. Fungsinya yang satu tutup itu untuk agar ikan itu tidak bisa masuk ke sini. Yang kedua daya sebar sedotnya lebih luas. Kalau kita kasih tutup, air menuju sini, menuju ke chamber 1. Di chamber 1 ini bisa kita kasih media filter mekanis, bisa full jaring nelayan dan jetmet. Bisa kita kasih, kalau kita kasih misalnya ini kalknes. Nah, kalknes ya. Tapi kalau kita pakai kalknes, tatakannya ini harus agak rapet ya. Jadi bikin tatakan yang lubangnya kalknes itu tidak bisa jatuh. Setelah itu di atas kita kasih tatakan lagi, tentunya di bawahnya ini kita kasih tatakan lagi. Lah, itu bisa menjadi sistem mekanis, tapi bahan medianya pakai kalknes. Dan di sini ini adalah ada saluran aerasi. Saluran aerasi ini bisa kita pasang uniring yang bulat itu, kita pasang di sini, di atasnya tatakan. Nah, ketika backwash ini dinyalakan ya, air disurutkan sedikit. Setelah air surut sedikit lalu dinyalakan aeratornya, sehingga dia membuat gelembung mengaduk kotoran yang ada di kalknes ini tadi. Jadi kalknesnya ini akan terurai, kotorannya akan terlepas dari kalknesnya itu. Lalu kita sedot, kita buka di sini, maka airnya semua kotorannya akan menuju ke chamber backwash. Lalu kita buang. Itu kalau kita pakai kalknes. Kalau kita pakai jaring nelayan ya sama. Ini tetap nanti kita pakai uniring yang bulat itu. Di buku gambar kerjanya gambarnya sudah saya tampilkan juga. Uniring yang bulat.
aerasinya ngambil dari sini. Itu sama saja, nanti ketika backwash kita nyalakan, itu fungsi dari aerasi yang ada di chamber. Untuk pada waktu kolam itu jalan, aerasinya nggak perlu, jadi chamber nggak perlu dinyalakan aerasinya, karena aerasi yang ada di chamber ini fungsinya hanya untuk membantu proses backwash, untuk mengaduk dasarnya chamber ini, kotorannya yang lengket-lengket itu biar bisa terlepas. Setelah itu masuk ke chamber kedua, ini nanti medianya ada di buku gambar kerja. Terus masuk ke chamber 3, media juga sudah saya terangkan di buku gambar kerja ya Terus masuk ke chamber pompa. Itu secara gambaran, secara teknis arah air sirkulasinya. Mari kita bongkar ya, kita bongkar semuanya, mulai pondasi ya ya. Kita mulai ke pondasi. Jadi seperti ini ya, ini layoutnya, ini layout. Kita gali ya lahannya, lahan yang akan kita bikin kolam kita gali dengan lebar 3 meter kali 4 meter. Setelah itu di kedalaman kita gali kurang lebih 2 meter atau 290, kalau bisa 2 meter agar bisa lebih dalam. Kalau nggak bisa ya 190 atau 180 ya. Karena target kita nanti ketinggian air itu ada di kisaran 150 cm. Itu standarnya ya. Biar kenapa air harus 150 cm? Karena kita mengejar volume air, kedalaman. Ketika kolam itu kedalamannya itu standar 150, maka temperatur air itu tidak akan cepat berubah. Ketika temperatur air cepat berubah, disitulah kendalanya muncul. Ikan akan cepat ikan mudah sakit. Nah, itu salah satu faktor kenapa ikan mudah sakit, karena temperatur airnya itu cepat berubah. Nah, itu diantaranya yaitu karena dangkal kolamnya. Nah, setelah kita gali sesuai layout ya, kita bangun lantai kerja ya. Kita bangun lantai kerja seperti ini ya. Ini lantai kerjanya. Lantai kerja ini nggak perlu kita cor pakai besi ya, nggak usah dikasih pembesian, hanya pasir sama semen aja ya, kurang lebih 5 cm atau 10 cm boleh. Fungsi dari lantai kerja ini apa? Fungsi dari lantai kerja ini adalah untuk menyetabilkan kontur tanah, di mana tanah itu setiap daerah beda ya. Ada yang lembek, ada yang kurang stabil, maka distabilkan. Setelah itu, setelah lantai kerja kita pasang, kita bikin, lalu kita pasang pipa bottom drain ya. Kita pasang pipa bottom drainnya ya. Nah, seperti ini. Kita pakai 4 in ya ya. Kita pakai 4 in. Di sini kita kasih pipa kurang lebih 20 cm. Nanti kita naik, karena kita naikkan 20 cm karena nanti level cor di kolam utama sama chamber beda ya ya. Maka kita setelah itu pipa skimmer ya, seperti ini, pipa skimmer ya. Setelah itu pipa backwash. Nah, ini seperti ini ya ya. Kita pasang pipa backwash tiap chamber menuju ke chamber backwash. Setelah pemipaan selesai, selanjutnya kita lakukan pembesian. Kita pasang wearmesh ya. Wearmeshnya kita pasang seperti ini ya. Seperti ini. Setelah wearmesh kita pasang, selanjutnya kita cor Nah, di sini yang tadi kita sampaikan bahwa cornya ini beda level.
Ini di kolam utama, ini levelnya dengan yang di chamber ini berbeda. Ya. Seperti ini. Nah, yang di chamber pun ini juga berbeda, yang di chamber. Ya, chamber backwash. Chamber backwash ini yang naik hanya yang pas ini. Pas pipa. Kenapa kita naikkan 5 cm? Ini untuk memperkuat keninya pipa. Karena pipa nanti, ya coba ya, kita pasang pipa backwash, pipa penutup. Nah ini, Om. Jadi di sini kita naikkan dari cor pertama tadi kita naikkan 5 cm yang fungsinya untuk memperkuat keni untuk shock. Jadi berfungsi sebagai shock karena ini nanti akan dibongkar tutup sering sekali ini, sehingga kalau tidak dikasih seperti ini maka rawan pecah keninya. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini, Om. Nah, jadi menjadi shock seperti ini. Dan caranya gini, itu cara ngecornya ini, pipa keni tadi dikasih pipa ya, dikasih pipa penutupnya ini lalu dicor. Nanti 8 jam sebelum kering 100% pipa ini dijabut. Nah, nanti kalau sudah 24 jam biasanya susah sekali dijabut. Tapi kalau 8 jam itu mudah dan bisa dengan mudah dijabut. Begitu ya. Setelah itu chamber 1. Nah, chamber 1 ini yang di sini ini dinaikkan 10 cm. Terus selanjutnya chamber semuanya dinaikkan 10 cm. Kenapa dinaikkan 10 cm? Karena agar chamber backwash itu lebih rendah dari chamber yang lain, sehingga backwashnya nanti bisa maksimal. Begitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan cor seperti ini ya Om ya, langkah selanjutnya yaitu kita pasang pipa aerasi ya. Kita pasang pipa aerasi, jangan lupa sebelum kita bangun dinding kolam kita pasang aerasi ya. Setelah itu dinding kolamnya kita bangun ya, jadi aerasinya seperti ini. Terus tidak lupa kita lantai kolamnya kita bikin menjorong ya, seperti ini. Kita bikin menjorong ke bottom drain ya. Kita bikin menjorong ke bottom drain agar kotoran ikan itu cepat bisa masuk ke chamber filter. Setelah itu kita masuk, kita pasang flow atau pipa skimmernya. Jadi kita pasang pipa skimmernya seperti ini ya. Terus kita pasang kepala skimmer. Kepala skimmer ini kita pakai yang 4 ke 2. Ini kan 2, pipanya 2 in menuju ke 4 ya, seperti ini. Lalu kita ke bagian chamber. Nah, setelah kita ke bagian chamber, kita pasang elbow-nya. Nah, elbow antar chambernya kita pasang elbow seperti ini. Elbow ini 3 in 3 jalur ya. Kita pakai 3 in 3 jalur. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin ambalan ya. Nah, kita bikin ambalan. Yang ambalan ini nanti fungsinya adalah untuk tatakan, untuk meletakkan tatakan media filter, sehingga di bawahnya tatakan ini akan terjadi kekosongan. Ini karena di sini nanti letak mengendapnya kotoran ikan ya. Ambalan. Setelah itu kita bangun jorongan. Jadi kita bikin lantai chamber itu menjorong ke lubang backwash masing-masing ya, seperti ini ya. Nah, menjorong.
ini menjorong. Setelah itu baru kita pasang tatakannya seperti ini ya. Nah, kita pasang tatakannya. Setelah itu kita pasang flow, kita pasang pipa flow BD-nya. Nah, ini dari BD ya, dari bottom drain kolom utama kita naikkan, sama skimmernya kita naikkan, dan tinggi. Nah, ini yang paling penting ini Om, tingginya untuk lebih amannya ini kita kasih 15 cm di bawah level air kolam utama. Coba kita pasang airnya dulu, mana airnya ini? Nah, ini misalnya airnya sekian ya, seperti yang di gambar itu. Misalnya airnya sekian, maka ini 15 cm di bawah permukaan air kolam utama. Nah, seperti itu ya. 15 cm kolam utama. Lalu kita pasang pipa flow antar chambernya. Nah, kita pasang. Nah, ini pipa flow antar chamber ini ketinggiannya 5 cm di bawah pipa ini, di bawah pipa yang dari BD, flow dari BD di chamber pertama. Nah, ini 5 cm, selanjutnya turun lagi 5 cm, selanjutnya turun lagi 5 cm ya, begitu ya. Lalu setelah itu kita pasang pipa aerasi yang ada di bawah ini, yang ada di bawah chamber atau di atas tatakan. Ini aerasinya seperti ini ya. Aerasinya seperti ini. Ini yang saya terangkan tadi yang pertama, terus menuju ke chamber. Setelah itu kita bangun waterfall ya. Kita bangun waterfallnya ya. Kita bangun waterfallnya seperti ini. Terus kita pasang pompa utama. Kita pasang pompa utamanya, jadi dia gini penampakannya. Pompa utamanya memakai 20.000 liter per jam dengan pipa output 2,5 in ya. 2,5 in. Lalu kita pasang pompa backwash. Nah, ini adalah pipa backwash-nya. Ini ke got, yang ini ke sini. Terus pipa penutupnya kita pasang juga. Setelah itu dinding kita naikkan. Ya. Ini dinding. Jadi seperti ini ya. Setelah dinding kita naikkan, jangan lupa dipasang pipa inlet ya Om. Pipa inlet di setiap chambernya. Ini kita kasih keran. Chamber ini ada kerannya juga. Setiap chamber kita kasih keran. Yang keran otomatis hanya di chamber pompa ya. Seperti itu. Terus elektrikal perlu kita pasang juga. Ini lebih amannya, semua stop kontak semuanya berada di sini. Ini untuk MCB dan lain-lain sebagainya. Terus mesin aerator. Mesin aerator ada di sini. Nah, terus ini yang satu ini seharusnya juga ada ini. Kok hilang itu? Kemana itu? Nah, sudah jadi seperti ini. Nah,
Jadi itu tadi ya Om, itu tadi sedikit gambaran ilustrasi pembangunan kolam mulai dari pondasi sampai selesai, tahap-tahapnya, step by stepnya seperti itu. Untuk Om Saiful yang ada di Bogor, mudah-mudahan paham dengan video saya. Dan kalau jika nanti ada yang masih perlu ditanyakan, bisa WA saya langsung. Pekerjanya, tukangnya boleh. Jadi saya kira cukup jelas video saya. Terima kasih kepada teman-teman, para subscriber Koi TV Indonesia, para pemirsa Koi TV Indonesia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Koi TV Indonesia agar channel Koi TV Indonesia terus berkembang dan bersemangat dalam membuat konten-konten edukasi tentang pembuatan kolam koi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.